Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan mulia yang memiliki banyak keutamaan. Pada bulan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang semulanya boleh untuk tidak dilakukan demi menaati Rabb semesta alam. Selain dikenal dengan bulan ibadah, bulan ini juga merupakan bulan bersejarah bagi umat Islam. Banyak peristiwa besar dalam sejarah Islam terjadi pada bulan ini. Berikut ini 3 peperangan yang diikuti Rasulullah SAW di bulan Ramadan. 1. Perang Badar. Perang ini adalah perang besar pertama yang terjadi antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Tidak ada satupun orang munafik yang turut serta dalam perang ini, sehingga Nabi Muhammad SAW menjamin setiap sahabat yang wafat di perang Badar adalah syuhada dan dijaminkan surga. Orang kafir Quraisy Mekah telah banyak merampas harta kaum muslimin, melukai, membunuh, dan mengusir dari kampung halaman sendiri di Mekah. Maka ketika Abu Sufyan pulang dari Syam dengan kafilah dagangnya, kaum muslimin berencana mengambil kembali harta hak milik mereka dengan mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Karena untuk menuju ke Mekah, mereka harus melewati kota Madinah. Tidak disangka, ternyata berita pencegatan ini sampai ke telinga pembesar-pembesar Quraisy di Mekah. Mereka pun keluar dengan kekuatan besar untuk menghadapi kaum muslimin. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertemulah dua pasukan yang tidak imbang jumlahnya. Pasukan Islam hanya 314 orang dan pasukan Mekah berjumlah 950 orang dengan peralatan lengkap. Malam hari sebelum itu, Rasulullah SAW menyibukkan diri dengan doa untuk pertempuran esok hari. Beliau mendoakan dan menyebutkan satu persatu nama-nama tokoh Quraisy, Abu Jahal, dan kawan-kawan agar dibinasakan di pertempuran esok hari. Benar saja, tidak satupun nama yang Nabi sebutkan dalam doa, melainkan tewas di Badar. Allah pun memenangkan pembela-pembela agamanya dan menghinakan pasukan iblis. 14 dari kaum muslimin syahid dan tewaslah semua pembesar-pembesar Quraisy yang turut serta dalam peperangan. 70 orang terbunuh, 70 lagi ditawan, sehingga meninggalkan duka yang mendalam dan mental yang jatuh di kalangan kafir Quraisy. 2. Penaklukan kota Mekah. Fathu Makkah terjadi karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Dengan perjanjian itu, Bani Khuza'ah masuk ke kelompok Rasulullah dan Bani Bakar bergabung dengan orang-orang Quraisy secara sukarela dan damai. Ternyata Bani Bakar memanfaatkan kondisi damai ini untuk melancarkan serangan kepada Bani Khuza'ah agar mereka bisa membunuh orang-orang Khuza'ah tanpa mereka bersiap mengadakan perlawanan. Di suatu malam, Bani Bakar mulai keluar dan menuju tempat Bani Khuza'ah. Mereka memburu Bani Khuza'ah sampai orang-orang Khuza'ah berlari ke tanah haram agar aman dari pembunuhan. Namun tetap saja terjadilah pembantaian di tanah haram oleh Bani Bakar. Peristiwa ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian damai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian damai Hudaybiyah telah dirobek-robek oleh kafir Quraisy karena membiarkan sekutu mereka membantai sekutu Nabi Muhammad. Sampailah kabar tersebut ke telinga Rasulullah SAW. Beliau pun memenuhi janjinya terhadap sekutunya Bani Khuza'ah. Pada hari ke-10 bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah berangkat ke Mekah bersama 10.000 orang sahabat. Tidak ada satupun orang Quraisy yang mengetahui keberangkatan beliau dan pasukannya menuju Mekah. Seluruh pasukan Islam memasuki Mekah melalui jalur-jalur yang telah direncanakan sebelumnya. Penduduk Mekah pun sangat terkejut dengan kedatangan kaum muslimin. Mereka yang sudah takut sebelumnya, semakin Allah tambahkan rasa takut di dalam hati mereka. Hanya ada perlawanan kecil pada pembebasan kota Mekah. 3 orang dari sahabat Nabi syahid dan 13 kafir Quraisy mati. Akhirnya, Mekah pun ditaklukkan. Rasulullah dan para sahabat muhajirin memasuki kampung halaman mereka yang telah lama mereka tinggalkan. Inilah salah satu langkah terbesar pasukan Islam untuk menyerukan Islam ke wilayah lainnya. 3. Perang Tabuk. Pasukan Romawi Timur atau Bizantium yang merupakan imperium terbesar masa itu ingin memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke negeri Arab, termasuk wilayah kaum muslimin di Jazirah Arab. Selain itu, orang Nasrani dan munafik mengancam kaum muslimin dengan datangnya pasukan Romawi. Sedangkan kaum muslimin pada waktu itu sama sekali tidak berkeinginan bertempur melawan Romawi, karena hanya ingin melanjutkan kehidupan yang harmoni, apalagi setelah mulai menyebarnya dakwah Islam. Walau bagaimanapun, kaum muslimin perlulah bersiap sedia menghadapi propaganda dari musuh Islam. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang bekerja sama dengan penduduk sekitar Tabuk bersiap menghadang pasukan Romawi dari Syam.
dan di sanalah terbangun benteng Tabuk. Sesampainya di Tabuk dengan cuaca yang panas, Rasulullah SAW berdiri di hadapan pasukan Muslim dan menyampaikan pidato yang penuh semangat hingga membuat mental prajurit semakin membara. Namun, pasukan Romawi yang ditunggu-tunggu tak kunjung terlihat. Rupanya mereka takut dan khawatir melihat keberanian kaum muslimin. Mereka lari berpencar di perbatasan wilayah. Kejadian ini pun membuat pasukan muslimin semakin dihormati di Jazirah Arab. Akhirnya peperangan pun tidak terjadi dengan ditulisnya perjanjian perdamaian oleh Rasulullah atas permintaan musuh. Dengan kejadian itu, berbagai kabilah yang dulunya tunduk pada Romawi berbalik mendukung kaum muslimin. Wilayah kekuasaan pemerintah Islam semakin bertambah luas hingga berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan bangsa Romawi. Sebenarnya, Perang Tabuk dimulai pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Namun pada 26 Ramadan, Rasulullah baru kembali dari peperangan tersebut untuk memperoleh kemenangan. Sejarah Perang Tabuk pun menjadi sejarah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Itulah 3 peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW pada bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.